Halo, jumpa lagi para sahabat petani. Kali ini kita akan membahas cara perawatan pohon pisang secara keseluruhan. Nah, pohon ini dulunya kita tanam lewat kultur bonggol. Nah, yang berbuah itu adalah bibit pertama yang kita tanam, berumur kurang lebih 5-6 bulan. Baik, jadi kalau lihat dari segi postur pohonnya sendiri memang tidak terlalu tinggi. Jadi bagaimanapun juga saya perlu kursi untuk membersihkan buahnya. Nah, di sini kita lihat cara perawatan pisang yang mulai berbuah itu dengan cara memotong jantung pisang ya. Nah, setelah itu kita akan bersihkan beberapa kelopak dan juga beberapa bunga-bunga kecil yang masih menempel di dalam buah tersebut. Sebenarnya pembersihan ini agak sedikit telat ya, seharusnya di keluar tandan yang terakhir itu sudah bisa mulai kita bersihkan. Jadi lebih gampang kalau seperti ini. Kita bisa lihat tangan dan jari harus siap kena getahnya. Ya, karena agak sedikit lengket, kita juga bisa memakai gunting. Diusahakan di saat kita memotongnya tidak mengenai buah pisang itu sendiri. Nah, hal ini kita lakukan biar pertumbuhan pisang bisa optimal. Pastikan dari setiap sudut tidak ada bunga-bunga kering yang ketinggalan. Jadi kita akan cek lagi sekali, kita bersihkan semua kotoran-kotoran yang menempel. Baik, sedikit trik mungkin untuk menanam pohon pisang, yaitu kita bisa tanam pasnya lewat tunas ya. Tunas itu ditanam dan disarankan untuk menanam pohon pisang di musim awal penghujan ya. Dulu saya tanam ini di saat musim penghujan. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan pasokan air yang cukup pada tunas pisang yang kita tanam. Diperhatikan juga posisi tunas yang akan ditanam ya, pastikan tegak lurus agar tunas yang baru kita tanam tidak mudah roboh. Jadi selanjutnya tutupi tunas pisang tersebut dengan tanah yang subur. Dan lebih bagus lagi kalau campur dengan pupuk kompos untuk memberikan asupan nutrisi yang cukup. Baik, tentang perawatan pohon pisang juga penting, apalagi seperti yang Anda lihat pohon ini sudah mulai berbuah ya. Nah, itu sudah mulai keluar jantungnya ya. Ini merupakan pohon yang pertama kali kita tanam dulu juga. Ini merupakan tunas pertama ya. Ini juga sudah sedikit agak telat ya. Jadi kita mulai melakukan pembersihan ya. Nah,
kita kita usahakan di setiap pohon itu hanya terdiri dari 2, 3 sampai maksimal 3 tunas ya. Ini untuk memastikan biar tersedianya unsur hara dalam satu rumpun pisang. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, kayaknya emang buahnya tidak begitu maksimal tumbuh. Kayaknya itu ada sedikit beberapa tandan yang kejepit ya, tapi tetap apa-apa, kita pelihara saja ya. Semoga dalam 1-2 bulan ke depan pertumbuhannya bisa maksimal, dalam artian pisangnya bisa ada isinya ya. Baik, prosesnya pun kita sama, kita akan bersihkan dari beberapa kotoran-kotoran daun yang mengering yang masih menempel di dalam tandan pisang ya, kita bersihkan. Ya, bisa juga dengan pakai gunting ya. Sekali lagi lebih bagus kalau memang di awal-awal jantung pisang keluar dan beberapa tandan terakhir sudah terbuka. Dari sana juga sudah bisa dilakukan proses perawatan. Baik, kita lanjutkan lagi dengan perawatan pisang yang baru ditanam. Jadi menyambung lagi yang tadi tentang penanaman yang bisa diutamakan di saat musim penghujan, karena akan diperlukan sedikit pengairan. Jadi penyiangan juga sangat penting dari tanaman-tanaman liar, dapat juga menghambat tumbuhnya pohon pisang dengan baik. Jadi perhatikan pula pertumbuhan tanaman-tanaman liar tersebut ya, dan sebisa mungkin untuk segera kita singkirkan ya. Ya, di bawahnya harus bersih ya, kalau bisa dibantu dengan pupuk kompos ya, itu akan sangat-sangat membantu ya. Pemangkasan selalu kita lakukan, terutama pohon pisang yang sudah tumbuh besar akan memiliki daun besar dan lebar yang pastinya akan mudah mengering. Pangkas daun yang mengering dan sisakan daun yang masih segar tentunya. Nah, jika tidak dipangkas, daun kering ini ya biasanya akan mengeluarkan ya, gas yang bisa membuat daun segar lainnya juga akan ikut mengering ya. Daun-daun itu bisa kita kita pecah dan taruh di bawah pohon pisang tersebut. Dan sekali lagi, selain itu yang perlu diperhatikan bahwa sebaiknya hanya ada 3 atau sampai maksimal 4 pohon pisang saja yang terdapat dalam satu rumpun pohon. Nah, hal ini sekali lagi dikarenakan agar unsur hara yang terdapat dalam tanah bisa tercukupi. Nah, jika terlalu banyak pohon pisang dalam satu rumpun, maka kemungkinan habisnya unsur hara dalam tanah juga bisa terjadi. Nah, kalau jenis pisang ini dulu kita tanam berbeda dari jenis yang tadi saya bersihkan ya. Perawakannya cukup tinggi, 2-3 meter, dan ini pun sekarang masih mengandung ya, jadi jantung pisangnya sudah mulai kelihatan. Tetap kita akan bersihkan daun-daun yang sudah mulai tua, potong taruh di bawahnya. Oh ya, sini juga ada pohon cabai ya, lumayan lah untuk sekedar kebutuhan sayur, bisa tercukupi juga, karena memang di bawah pohon pisang ini tanahnya memang lumayan subur ya.
Kalau batang pisangnya ini dampaknya juga bisa kita bersihkan, dan ada beberapa tanaman liar yang mulai merambat di sana, jadi kita juga harus bersihkan. Baik, kalau kita lihat dari ukuran pohon dengan pohon yang jenis yang sama, ketika pertama kali kita tanam dan masa berbuahnya pun hampir bersamaan, cuman ada sedikit perbedaan dari panjang buahnya ya, karena emang yang ini tingkat kesuburannya lebih tinggi. Baik, sama kita akan tetap bersihkan lagi dari sisa-sisa bunga pisang. Nah, di sana ada kelihatan beberapa buah yang teksturnya sedikit kasar, tapi nggak apa-apa karena ini adalah buah pertama dari tunas yang kita tanam dulu, jadi kita akan coba rawat. Ya, kita akan bersihkan, yaitu masih ketinggalan seharusnya 2 ruas, kedua rumpun paling bawah itu bisa kita potong lagi. Baik, selanjutnya kalau sudah selesai dengan pemotongan jantung pisang dan juga pembersihan buah-buah pisang dari sisa-sisa bunga yang menempel, jadi langkah selanjutnya kita bisa menyiapkan pembungkus buah pisang. Bisa menggunakan plastik, bisa plastik atau bahan lainnya, misalkan sesuai ukuran. Ya, boleh juga dengan karung kering atau bahan plastik lainnya ya. Kalau plastik segini sangat murah sekali, antara Rp5.000 sampai Rp4.000 ya. Baik, pembungkusan ini adalah bertujuan untuk mengoptimalkan buah pisang, jadi mempertahankan kulit, jadi biar kulitnya bersih dan mulus, jadi kita bisa bungkus, dan juga pastinya untuk menghindari serangan hama ya. Penggunaan plastik adalah tetap bisa menjaga intensitas cahaya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.